Direktur Tazkiyah Global Islamic School. Pada Insinyur Haja Mirna Rafi atau Bunda Mirna, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bunda Mirna hormati dan sayangi para orang tua wali murid kelas 6 SD Tazkiyah Global Islamic School, yang Bunda hormati dan sayangi juga para Dewan Guru SD Tazkiyah Global Islamic School yang di bawah koordinasi Kepala Sekolah Bapak Dede Priyatna, dan juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah sudah bergabung juga para mentor, Ustadz, Ustazah, guru-guru tahfiz pada kesempatan meeting pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, walaupun mungkin secara virtual melalui Zoom meeting ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi makna dan juga tujuan dari kegiatan meeting kita pada hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita yang sempurna, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal kelahiran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih Ayah dan Bunda serta teman-teman semua, Pak Dede dan juga Dewan Guru SD Tazkiyah Global Islamic School. Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dede, bahwa Bunda Mirna bertugas hari ini untuk menyampaikan mengenai kegiatan daurah dan juga mengenai pengarahan serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan daurah Quran angkatan ketiga dari SD Tazkiyah Global Islamic School. Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, kegiatan daurah ini adalah merupakan salah satu kegiatan atau program unggulan dalam rangka menciptakan generasi Qurani dari SD Tazkiyah Global Islamic School. Dan kegiatan daurah ini merupakan kegiatan yang wajib dan harus diikuti oleh peserta didik karena dilakukan pada saat jam pembelajaran sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan daurah ini adalah yang pertama sekali tentunya adalah mempercepat hafalan Al-Quran peserta didik. Dan kita akan fokus kepada penambahan hafalan surat-surat baru dan mengulang atau fokus pada mengulangnya, tapi penambahan pada surat-surat baru. Tentunya nanti murojaah itu akan kita lakukan ketika bukan pada kegiatan daurah saja, tapi juga kegiatan ketika di pembelajaran tahfiz di sekolah. Kemudian kegiatan daurah ini merupakan salah satu syarat bagi kelulusan dari peserta didik. Jadi semua peserta didik kelas 6 wajib untuk mengikuti kegiatan daurah ini. Harapan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mensukseskan program wisuda tahfiz dengan harapan peserta didik minimal telah dapat menyelesaikan juz 30 dan sudah melaksanakan kegiatan wisuda tahfiz juz 30. Kemudian tujuan dari kegiatan ini juga selain tadi untuk menambah hafalan dan mempercepat hafalan surat-surat yang baru, juga bagaimana membangun chemistry dan pengalaman bersama dengan teman-teman satu angkatan. Karena ini adalah
bagi teman-teman atau siswa didik kelas 6 ini merupakan tahun terakhir mereka berada di SD Taskia Bola Islamic School dan mungkin tahun terakhir kebersamaan mereka dengan teman-teman satu angkatan dan sebelum nanti mereka berpisah dan memasuki sekolah masing-masing di tingkatan SMP. Sehingga kegiatan dan program ini menjadi sangat berarti, sangat bermakna karena akan menguatkan solidaritas persahabatan yang sudah terjalin selama 5 sampai 6 tahun ini dan insya Allah ini akan menjadi kenangan tersendiri bagi mereka. Dapat kami lihat pada angkatan 1 maupun angkatan 2 kemarin bagaimana ketika setelah mereka mengikuti daurah ini itu tercipta satu ikatan yang sangat kuat di antara mereka dan ikatan persaudaraan yang luar biasa terlihat pada mereka setelah mereka mengalami hari-hari bersama di pada kegiatan daurah ini. Kemudian berikutnya adalah tujuan yang lain adalah, dan ini juga sangat penting, daurah ini selama 7 hari ini mereka akan dibangun kemandiriannya. Peserta didik akan dilatih kerjasama dan kekompakannya, dan juga akan dilatih leadership serta atau kepemimpinan dari peserta didik, di mana kita akan mengadakan game-game juga yang berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Nah, kemudian juga selain itu tadi disampaikan bagaimana melatih kemandirian. Insya Allah nanti pada kesempatan daurah ini teman-teman peserta didik itu akan dilatih untuk bisa mencuci piring sendiri, kemudian juga dilatih untuk mencuci baju sendiri. Mungkin selama ini mereka tidak pernah mencoba untuk mencuci piring sendiri atau mencoba untuk mencuci baju sendiri mungkin ya, karena sudah ada yang membantu di rumah. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah pada kesempatan daurah ini mereka akan belajar bagaimana mencuci piring sendiri, bertanggung jawab terhadap peralatan makan mereka sendiri, kemudian juga bertanggung jawab terhadap pakaian mereka sendiri, dan juga kemudian peserta didik juga akan bertanggung jawab bagaimana merapikan kamar dan perlengkapan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, berbeda ketika di sekolah, mungkin peserta didik itu piring makan atau peralatan makannya dicucikan. Mereka hanya bertanggung jawab, kemudian meletakkan di tempatnya dan mengklasifikasikan peralatan makan mereka. Tapi pada kesempatan ini, peserta didik diminta semuanya untuk bisa bertanggung jawab terhadap peralatan makannya, baju-bajunya, membersihkan kamarnya, merapikan kamarnya, dan juga bertanggung jawab terhadap perlengkapan-perlengkapan pribadinya. Selain itu, tujuan dari kegiatan daurah ini adalah bagaimana peserta didik itu akan belajar time management, memanage waktunya, bagaimana mereka agar bisa tidur sesuai jadwal yang ditentukan dan bangun sesuai jadwal yang telah ditentukan juga. Mereka akan melaksanakan salat fardu 5 waktu berjamaah di awal waktu dan mereka juga akan melaksanakan kegiatan sholat qiyamul lail sebelum nanti melaksanakan sholat subuh. Anak-anak juga akan dilatih kemampuannya berani untuk berbicara di depan umum dan masing-masing akan belajar nanti bagaimana mereka melaksanakan kultum secara bergiliran. Nah, dilatih kemampuannya, dilatih keberaniannya untuk menyampaikan pendapat dan bisa berbicara di depan umum. Selanjutnya juga kami minta kepada orang tua, dalam hal ini ayah dan bunda semua yang dirahmati Allah SWT, kami mohon kepada ayah dan bunda untuk bisa mengikhlaskan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan daurah ini. Karena satu saat nanti anak-anak Ikhlas kita banget. tidak akan ikhlas ya Bunda, ikhlas banget ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kami mohon untuk bisa mengikhlaskan karena apa? Insya Allah ketika ayah dan bunda ikhlas, insya Allah juga anak-anak kita akan ikhlas dan akan mudah mengikuti kegiatan daurah ini nantinya. Ya, karena kita tahu bahwa suatu saat nanti anak-anak kita tidak akan berada bersama kita
setelah mereka dewasa nanti, mungkin mereka akan sekolah di luar negeri, mereka akan memilih jalan mereka untuk mengikuti apakah nanti akan eh, tidak bersama kita dalam rangka bekerja atau dalam rangka melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, kita Nah, akan mendidik mereka untuk bisa mandiri pada kesempatan daurah ini. Walaupun mungkin ini 1 minggu paling tidak ada pembiasaan dan ada peningkatan kemampuan kemandirian mereka, insya Allah yang akan terjadi karena itu akan selalu diberikan bimbingan oleh para gurunya dan para pembimbingnya. Nah, selama mengikuti kegiatan ini, mohon kepada orang tua untuk yang pertama tidak memberikan fasilitas yang berlebih kepada peserta didik atau anak-anak kita. Misalnya menyiapkan baju selama sebanyak 7 hari pakaian per hari. Mungkin bisa ada 5 atau 4 atau dan ada kesempatan mereka sekali mencoba untuk mencuci bajunya. Jadi mereka akan merasakan bagaimana mencuci baju itu ternyata tidak sulit. Insya Allah bisa dan mudah dan bisa mereka laksanakan. Kemudian juga tidak memfasilitasi jasa laundry. Ya, jadi mohon kepada ayah dan bunda tidak memfasilitasi jasa laundry. Insya Allah nanti di sana lengkap ada kegiatan yang kita lakukan salah satunya adalah mereka belajar untuk mencuci baju sendiri. Kemudian eh, tidak menjenguk setiap hari peserta didik. Diperkenankan 1 kali di waktu yang dan tempat yang sudah ditentukan. Kemudian tidak diperkenankan mengambil pakaian kotor peserta didik. Ya, dan untuk peserta didik yang akhwat atau perempuan yang sudah balik juga harus diberikan pengetahuan atau prakondisi ketika berada di luar rumah seperti menyiapkan kebutuhan selama mereka eh, haid gitu ya, menstruasi, bagaimana membuangnya, bagaimana membersihkannya, bagaimana mempersiapkan kebutuhannya, dan kemudian kepada orang tua juga ayah dan bunda semua juga kami harapkan untuk bisa membantu menyiapkan hal-hal pokok seperti misalnya ada obat-obatan pribadi yang harus dibawa, kemudian kebutuhan kemandirian seperti misalnya ember, gantungan baju, handuk ya dan lain-lain. Kemudian perlengkapan mandi dan juga kemudian orang tua juga silakan mempersiapkan snack atau makanan ringan yang tentunya syaratnya adalah snack atau makanan ringan yang sehat secukupnya. Dan yang terakhir orang tua tidak perlu khawatir berlebihan. Insya Allah anak-anak akan aman dan nyaman karena selama di sana wali kelas dan dari para peserta didik juga baik guru tahfiz, iwan dan akhwat akan selalu mendampinginya. Dan selama di sana, alhamdulillah, tempatnya memungkinkan bahwa peserta didik ikhwan dan akhwat akan dipisah baik ruangan ataupun tempat tinggalnya. Nah, dan untuk melatih anak agar terhindar dari kecanduan gadget selama daurah, peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa gadget. Kalaupun nanti perlu komunikasi dengan ayah dan bunda, insya Allah bisa memanfaatkan handphone atau gadget dari guru wali kelasnya atau guru-guru pembimbing atau mentornya. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir terkait dengan makan anak-anak kita karena insya Allah kita akan menyiapkan makanan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dan juga menyiapkan snack pagi 2 kali dalam 1 hari. Dan insya Allah akan tetap dengan standar kurikulum makan kita yaitu dengan nutrisi seimbang. Menunya dengan menu nutrisi seimbang. Ya, jadi akan mendapatkan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, dan juga snack 2 kali sehari. Dan insya Allah akan tetap memenuhi kaidah nutrisi seimbang. Dan terakhir, ayah dan bunda yang dirahmati Allah SWT, insya Allah lokasi atau tempat kegiatan daurah kita kali ini fasilitasnya lengkap. Ada lapangan futsalnya, ada kolam renangnya, dan juga ada lapangannya. Dan insya Allah ini akan membuat peserta didik merasa nyaman. Nah, itu mungkin ayah dan bunda. Sekali lagi, mohon keikhlasan ayah dan bunda
untuk bisa mengikhlaskan ananda kita mengikuti kegiatan daurah ini, dan kemudian juga bisa mendukung untuk persiapan perlengkapan yang akan mereka bawa. Nanti akan diinformasikan secara lebih lengkap oleh wali kelas. Dan Ayah Bunda tidak perlu khawatir ketika ingin berkomunikasi dengan Ananda, itu bisa melalui, walaupun mereka tidak membawa handphone mereka atau gadget mereka, Ayah dan Bunda bisa berkomunikasi melalui wali kelas, guru-guru wali kelas maupun guru-guru tahfiz mereka. Jadi itu yang dapat Bunda Mirna sampaikan. Kita berdoa semoga kegiatan daurah ini diridhoi oleh Allah SWT dan serta diberikan kemudahan dan kelancaran dan semua anak-anak kita dalam keadaan sehat, sehat. Kemudian juga guru-guru juga dalam keadaan sehat semuanya sampai selesainya dan insya Allah target yang sudah kita canangkan bisa dapat tercapai. Insya Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan dari Bunda Mirna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mirna terkait arahan yang sudah diberikan dalam kegiatan daurah ini. Selanjutnya ya Bunda, ada sambutan yang akan juga disampaikan oleh koordinator tahfiz terkait mungkin nanti capaian hafalan dan lainnya. Tentu saja kita persilahkan kepada Ibu Atira Sabrina yang akan memberikan sambutan. Silakan Ibu Atira. Terima kasih banyak Bu Eka. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Bu, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda pagi hari ini dalam keadaan sehat dan insya Allah dengan hati yang bahagia. Saya Tira Sabrina selaku koordinator tahfiz hanya ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan program daurah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Dede dan Bunda Mirna sebelumnya. Saya di sini menyampaikan tujuannya, salah satunya adalah untuk perbaikan bacaan hafalan teman-teman dan salah satunya juga adalah penambahan hafalan teman-teman. Yang mana hafalan Al-Quran ini tentunya menjadi bekal kehidupan teman-teman di kemudian hari yang insya Allahnya menjadi kebaikan dunia dan akhirat untuk teman-teman sendiri. Tentunya kita menginginkan teman-teman semua menjadi anak solih dan solihah serta menjadi seseorang yang mampu menghafalkan serta mengamalkan Al-Quran, di mana Allah telah menjanjikan barang siapa hambanya yang mampu menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran akan diberikan mahkota di surga kelak untuk kedua orang tuanya. Semoganya teman-teman kita mampu menjadi salah satu hamba yang Allah janjikan tersebut. Amin ya Allah. Amin. Dengan kerendahan hati, saya meminta kerjasama, dukungan, serta doa-doa baik dari dan Bunda. Besar harapan saya, program daurah tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu setelah daurah nanti akan ada wisuda tahfiz, di mana SD Tazkiyah akan mewisudakan teman-teman yang telah selesai menghafal minimal 1 juz Al-Quran, yaitu juz 30, ataupun nanti beberapa teman yang sudah menghafal juz 30, lalu kemudian sedang menghafal juz 29 contohnya, dan beberapa surat lagi, dan teman-teman mengikuti daurah, dan teman-teman juga mampu menyelesaikannya, insya Allah dengan kemudahan dari Allah, apabila teman-teman akan diikutkan juga di ujian wisuda tahfiz di juz 29 ataupun 28, 27, 26, bahkan juz 1 nanti. Seperti itu.
Sekian dari saya, Bunda, Ayah. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama ini. Karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari syaitan. Kenapa bukan dari saya? Karena saya adalah wanita. Dan seperti kita ketahui adalah wanita tidak pernah salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atira terkait sambutan, juga terkait informasi dalam kegiatan daurah ini. Ayah Bunda, selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Daurah tahun ini, Angkatan ketiga, Bapak Akbar Mahfudin. Kepada Pak Akbar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur Tazkiyah Global Islamic School, Bunda Mirna, kemudian Pak Dede selaku Kepala Sekolah SD Tazkiyah Global Islamic School, Bapak Ibu Guru, alhamdulillah yang hari ini sudah berkenan hadir, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ayah Bunda yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk menerima informasi terkait kegiatan daurah yang insya Allah akan dilaksanakan oleh kelas 6 dalam waktu dekat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin share screen untuk menyampaikan beberapa hal terkait tempat dan yang lainnya, Ibu Naya. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Ya, langsung saja di sini nanti saya akan menginformasikan terkait beberapa hal terkait tempatnya, kemudian pembimbing dan hal lainnya. Saja untuk kegiatan daurah ini insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Minggu tanggal 9 sampai 15 Oktober 2023. Untuk keberangkatannya insya Allah nanti kita akan pada pukul 8. Jadi untuk hari Seninnya tanggal 9 ini peserta didik datang ke sekolah jamnya seperti biasa ya Bunda ya, karena nanti juga akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, misalkan untuk terkait barang-barang mungkin khawatir ada yang tertinggal dan yang lainnya. Kemudian kalau untuk transportasinya nanti kita akan menggunakan mobil sekolah, insya Allah cukup, dan nanti kita juga akan ada tambahan elep atau tambahan mobil sekolah dari sekolah seperti itu ya Bunda ya. Tapi di sini kami perkenankan juga kepada Ayah Bunda jika ingin mengantar peserta didik menuju tempat daurahnya seperti itu, dan nanti di akhir juga kami mempersilahkan kepada Ayah Bunda nanti bagi orang tua atau Ayah Bunda yang ingin menjemput di tempat daurah seperti itu. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa nanti Ayah Bunda diperkenankan untuk menjenguk tapi hanya satu kali selama kegiatan daurah, dan itu jamnya sudah ditentukan nanti ketika jam istirahat seperti itu Ayah Bunda. Namun bagi Ayah Bunda misalkan nanti yang tidak bisa menjenguk selama kegiatan daurah, nanti akan kita jadwalkan untuk video call seperti itu Ayah Bunda. Nanti menggunakan handphone para pembimbing seperti itu. Kemudian untuk lokasinya itu di Hotel and Family Convention Indrawati di Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, ini untuk tampilan bukan vilanya sini, untuk tampilan depannya. Jadi nanti ketika kita sampai simpan mobilnya di sini, kemudian di depan sini ada pintu masuk. Yang kemudian nanti di sebelah kanannya langsung ada vilanya seperti itu. Kemudian izin menyampaikan juga ini untuk terkait peserta dan pendamping. Untuk jumlah peserta didik yaitu 36 yang terdiri dari 15 perempuan dan 21 laki-laki. Insya Allah seperti tadi yang sudah disampaikan, di sini kita akan langsung kelompokkan untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda tempat dan berbeda pembimbingnya ya Bunda ya. Jadi di sini untuk 15 perempuan nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk kelompok hafalannya.
Kemudian untuk laki-laki karena jumlahnya 21, nanti insya Allah akan dibagi menjadi 3 kelompok hafalan. Di sini ada pun pendamping yang akan standby selama kegiatan daurah. Itu insya Allah di sini untuk perempuannya ada 3, 2 guru tahfiz dan 1 wali kelas. Itu. Kemudian nanti untuk laki-lakinya yang mendampingi ada 4, terkait 3 guru tahfiz dan 1 wali kelas. Ini untuk villa pertama yang dialokasikan untuk laki-laki. Jadi ini terdiri dari 2 lantai, Bunda. Yang sebagai informasi, insya Allah di sini tersedia 6 kamar. Jadi nanti 21 peserta didik akan dialokasikan pada 6 kamar tersebut, ya Bunda ya, seperti itu. Yang mana nanti para pembimbing laki-laki juga tentu akan mengawasi peserta didik. Jadi nanti masing-masing pembimbing akan tidur bersama peserta didik seperti itu. Tujuannya untuk mengawasi. Nah, ini salah satu contoh kamar ikhwan. Ini yang agak besar, ini kamar pertama. Untuk tempat tidurnya, kemudian nanti di sini ada kursi dan mejanya. Dan di sini di belakang kursi ini sebetulnya itu toilet. Jadi hampir semua kamarnya itu memiliki toilet di dalam, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Untuk yang tidak ada toilet di dalam, itu tetap ada toilet di luar kamar tersebut, tapi masih dalam satu gedung, ya Bunda, seperti itu. Ini rencananya untuk ruang hafalan ikhwannya. Jadi waktu itu ketika saya survei, ruangan sedang seperti ini, tapi nanti untuk ketika hafalan kita sistemnya nanti lesehan, di bawahnya nanti disediakan karpet-karpet seperti itu. Dan ini juga nanti untuk ikhwan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya selain hafalan seperti sholat, seperti itu, ya Bunda. Kemudian ini untuk yang ahwatnya, jadi ahwat juga villanya terpisah dan 2 lantai, ya Bunda. Jadi di sini untuk lantai 1 dan lantai 2 itu ada kamar, ya. Jadi untuk di lantai 1 ahwat ini ada 2 kamar. Kemudian untuk di atasnya kurang lebih ada 3 kamar kalau tidak salah, seperti itu. Jadi totalnya ada 5 kamar dari jumlah peserta didik itu 15, dan nanti akan didampingi oleh pendamping ahwatnya, seperti itu. Ini sekilas untuk foto kamar ahwatnya. Jadi sama seperti yang Iwan, jadi ada beberapa kamar ahwat yang memang sudah ada toiletnya di dalam kamar tersebut, ada juga yang di luar seperti itu, namun tetap dalam satu gedung dan di lantai yang sama. Misalkan di toilet lantai 2 ada yang tidak ada toiletnya, tapi toiletnya di luar, tapi tetap di lantai 2, seperti itu, ya Bunda. Nah, ini ruangan untuk rencananya untuk sholat, untuk yang ahwat dan hafalan juga. Nah, kemudian ini sebelahnya ada dapur, kemudian ini ada toilet, yang mana nanti salah satu kamar mandi di sini, yang mana nanti peserta didik kita akan berikan kesempatan nanti atau melakukan kegiatan mencuci baju sendiri, ya Bunda ya. Yang mana untuk waktunya ketika peserta didik akan mandi seperti itu biasanya. Ini untuk musolahnya. Ya, kemudian untuk pendukung fasilitas lainnya kita ini ada kolam renang. Jadi tadi karena kita memang sudah dari awal villanya sudah kita pisah antara laki-laki dan perempuan yang lumayan berjarak. Kemudian nanti untuk berenang pun kita akan pisahkan, ya Bunda ya, jadwalnya antara laki-laki dengan perempuan. Misalkan ketika perempuan berenang, mungkin nanti laki-laki akan bermain futsal terlebih dahulu atau bermain bebas di halaman, seperti itu, ya Bunda. Ini untuk lapangan futsalnya. Nah, ini untuk halaman futsal-nya. Jadi nanti ini bisa digunakan ketika main bebas ataupun ketika olahraga bersama, seperti itu, ya Bunda. Yang mana untuk olahraga itu kita jadwalkan setiap hari.
dengan tentu olahraganya yang berbeda-beda ya Bunda. Kemudian izin menyampaikan rundown kegiatan yang mungkin Ayah Bunda ingin melihat terkait apa saja yang akan dilaksanakan peserta didik ketika di sana. Ini untuk rundownnya untuk di hari Senin. Rencana keberangkatan yaitu ke-8, namun sebelum itu saya harapkan peserta didik maksimal setengah 8 sudah di sekolah agar kami nanti bisa bantu mengecek terkait kesiapannya. Kemudian nanti setelah sampai di sana, seperti biasa nanti akan ada acara pembukaan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada sambutan tentu dari perwakilan orang tua dan penyerahan peserta didik kepada pihak sekolah di kegiatan daurah. Kemudian nanti kita akan perkenalkan mentornya untuk pendampingnya kepada peserta didik. Dan alhamdulillah untuk beberapa mentornya hari ini sudah hadir juga di rapat Zoom. Insya Allah nanti akan diperkenalkan. Kemudian ini nanti kita akan ada pembacaan tata tertib juga ketika di sana. Jadi peserta didik sudah mengetahui aturan-aturan yang di sana. Kemudian nanti pengecekan barang dan setelah itu peserta didik nanti akan ke kamar masing-masing membawa barangnya masing-masing sesuai dengan nanti yang sudah dikelompokkan seperti itu. Hingga nanti menjelang asar dan setelah asar itu nanti kita akan persiapan setoran hafalannya. Kemudian setelah itu sholat maghrib berjamaah dan nanti kita akan melaksanakan kultum seperti tadi yang sudah diinformasikan. Jadi peserta didik nanti kita akan informasikan sebelum kegiatan daurah nanti agar peserta didik bisa mempersiapkan materinya seperti itu ya Bunda. Namun tidak perlu khawatir nanti kalau misalkan peserta didik masih bingung cara menyampaikannya atau misalkan cara membacanya dan yang lainnya, insya Allah nanti kami dari para mentor akan membantu peserta didik seperti itu. Karena ini kita akan membangun salah satu sikap yaitu bisa terkait keberanian dan kemudian percaya diri peserta didik juga untuk berbicara di depan umum seperti itu. Kemudian makan malam, kemudian sholat isya dan setelah sholat itu nanti akan ada setoran lagi 1 kali dan setelah itu peserta didik tidur. Nah, di sini kita jadwalkan peserta didik tidur itu pukul 21.00. Mohon maaf di sini ada sedikit perbaikan ya Bunda. Jadi nanti kita rencananya membangunkan peserta didik itu pukul 3.45 untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Yaitu di sini kita bangunkan agar tidak terlalu jauh waktunya dengan waktu subuh ya Bunda ya. Jadi insya Allah peserta didik pun bisa mengikutinya dengan baik seperti itu. Ini untuk rundown hari kedua sampai hari Sabtu. Ini setelah kita mulai nanti sholat subuh, kemudian zikir pagi, kemudian setelah itu persiapan, kemudian di olahraga. Dan olahraganya ini nanti disesuaikan entah itu senam ataupun yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah olahraga ini ada sarapan, kemudian mandi. Nah, di sini juga kita tetap melaksanakan pembiasan seperti di sekolah ya Bunda. Jadi kita tetap melaksanakan sholat duha, kemudian setoran hafalan. Nah, setelah setoran hafalan kedua, di sini kita jadwalkan untuk beristirahat. Itu ayah Bunda. Jadi, nanti bagi ayah Bunda yang ingin menjenguk itu sekitar pukul jam 11 sampai jam 12. Jadi, ketika peserta didik, jadwalnya istirahat. Seperti itu. Kemudian setelah itu, sholat dan makan. Kemudian setelah itu, kita berikan waktu peserta didik untuk bermain bebas ayah Bunda. Tapi tetap tentu dalam pengawasan para mentor ketika di sana. Kemudian setelah itu peserta didik bersiap lagi untuk melakukan setoran hafalannya hingga menjelang asar sampai asar. Kemudian setelah itu sholat asar. Nah, setelah sholat asar dan murojaah di sini nanti peserta didik selain setoran hafalan nanti peserta didik juga akan menerima materi seperti tadi yang sudah disampaikan. Ada terkait misalkan tadi terkait tentang kepemimpinan, kemudian nanti ada materi akhlak juga seperti itu dan nanti untuk materinya tetap dari guru SD Tazkiyah.
Nah, kemudian ini sambil menunggu maghrib kita ada kegiatan zikir sore. Kemudian setelah itu sholat maghrib berjamaah. Kemudian biasanya kita ada kuliah juga. Setelah itu makan, sholat isya, setoran hafalan terakhir yang keempat. Kemudian peserta didik tidur seperti itu. Nah, jadi ini untuk yang ronde hari kedua ini akan insya Allah sama untuk ronde hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Perbedaannya nanti hanya di setelah salat asar sama di kegiatan olahraganya ya Bunda. Jadi untuk olahraganya nanti kita akan variasikan kegiatannya. Kemudian untuk di hari-hari lainnya juga kita untuk setelah asar nanti akan divariasikan kegiatannya. Itu untuk terkait rondonya. Nah, kemudian tadi untuk pengelompokannya tentu karena di sini kelas 6 itu ada 2 kelompok, Tolha dan Az-Zubair. Untuk pengelompokan hafalan, kemudian kelompok tidur itu nanti akan dibaurkan ya Bunda ya. Jadi tidak Tolha dengan Tolha, tapi nanti Tolha dengan Az-Zubair seperti itu. Kemudian izin sedikit lagi untuk menyampaikan terkait ini untuk terkait kegiatan yang insya Allah akan dilakukan peserta didik. Terkait sholat wajib berjamaah dan tepat waktu, kemudian sholat sunnah duha dan tahajud, kemudian makan 3 kali dan snack time, kemudian setoran hafalan 3-4 kali, kemudian zikir pagi dan sore, kemudian mendapatkan materi, kemudian untuk menghilangkan kejenuhan tentu kita di sini nanti akan menyiapkan games, kemudian ada olahraga senamnya, dan nanti laki-lakinya insya Allah akan dijadwalkan untuk futsal, dan nanti akan juga untuk berenang untuk laki-laki dan perempuan dengan waktu yang berbeda. Kemudian nanti insya Allah di hari terakhir, di hari Sabtu, kita akan datangkan pemateri dari luar untuk mengisi kegiatan muhasabah. Biasanya ini di Sabtu malam, seperti itu. Dan insya Allah nanti seperti 2 tahun sebelumnya, tahun lalu juga, kita akan melaksanakan kegiatan tadabbur alam jika kondisi lingkungannya memungkinkan seperti itu. Jadi biasanya ini di hari terakhir juga di hari Jumat atau Sabtu pagi seperti itu Ayah Bunda. Jadi kegiatannya untuk keluar villa. Kalau tahun lalu itu karena berdekatan dengan kebun teh, jadi kegiatan tadabbur alamnya kita membawa siswa ke kebun teh seperti itu. Kemudian kita juga ada kegiatan kultum yang kita jadwalkan. Kemudian kita akan membuat jadwal azan juga untuk laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuannya nanti koma. Kemudian kita akan buat juga jadwal tiketnya. Dan nanti peserta juga agar tetap happy, kita akan berikan tetap waktu untuk bermain bebasnya. Kemudian nanti akan menonton film edukasi, dan yang terakhir tadi seperti yang sudah disampaikan untuk membangun rasa mandirinya, salah satunya yaitu kita perkenankan dan nanti kita harapkan peserta didik mencuci piring dan pakaiannya sendiri seperti itu ya Bunda. Nah, untuk yang terakhir di sini karena tujuannya kita salah satunya tadi menambah hafalan selain untuk memperbaiki juga, peserta didik di sini diharapkan ketika kegiatan daurah itu tidak membawa gadget, kemudian tidak membawa mainan kecuali yang memiliki nilai edukasi. Seperti misalkan kalau peserta didik di rumah punya raket, silakan Ayah Bunda mangga dibawa, nanti bisa dimainkan ketika jam olahraga seperti itu. Kemudian tadi seperti sudah disampaikan, tidak membawa makanan yang mengandung MSG seperti mie dan yang lainnya. Nah, konsekuensinya nanti jika peserta didik sudah sampai villa dan kedapatan membawa barang-barang di atas, nanti insya Allah untuk barang-barangnya kita akan simpan terlebih dahulu Ayah Bunda, mohon izin, dan nanti akan kita kembalikan ketika sudah dijemput dengan orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian izin menyampaikan yang terakhir terkait aturan-aturannya. Jika peserta didik misalkan nanti kami juga akan sampaikan Ayah Bunda terkait kelengkapan atau peralatan-peralatan yang akan dibawa oleh peserta didik, dan nanti ketika misalkan ada peserta didik yang tidak mematuhi aturan-aturan, misalkan entah nanti keluar batasan ataupun tidak mengikuti kegiatan dengan baik, itu nanti konsekuensinya akan kami berikan, namun kami tetap berikan konsekuensi yang mendidik Ayah Bunda ya, seperti misalkan membaca
atau menulis surat yang sedang dihafal, seperti itu Ayah Bunda. Mungkin sebelum saya tutup, Ayah Bunda, saya mohon izin memperkenalkan untuk terkait pendamping. Nanti insya Allah kalau dari wali kelas yang akan standby, itu saya untuk laki-lakinya salah satunya. Kemudian untuk guru tahfiznya, itu nanti salah satunya Kak Diki. Mungkin Ayah Bunda juga sudah kenal dan sudah tahu bahwa Kak Diki ini guru tahfiz dari kelompok Alha. Kemudian mungkin Kak Diki bisa mengaktifkan kamera untuk, ya terima kasih. Siap Akbar. Ya, terima kasih Kak Diki. Nah, yang kedua, itu nanti akan bergabung untuk guru laki-lakinya ini Arifin. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan hafalannya 3 juz. Mangga Kak Arifin mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu karena kan ini baru pertama Kak Arifin ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arifin Muhammad Ilham. Saya kuliah di Institut Tazkiyah, program Hafiz Friend. Ya Pak Akbar, insya Allah sudah. Ya, terima kasih Kak Arifin. Kemudian yang akan bergabung selanjutnya itu Kak Irfan. Mangga Kak Irfan. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ya, ini Ayah Bunda, Kak Irfan nanti akan mendampingi peserta didik laki-laki untuk terkait hafalannya juga. Jadi tadi untuk terkait yang pemegang hafalan laki-laki itu ada Pak Diki, kemudian Pak Arifin dan Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Kemudian untuk ahwatnya itu yang pertama ada Ibu Atira tadi yang sudah menyampaikan ini sambutannya. Insya Allah nanti Bu Atira ya bangga buat ya. Iya, Assalamualaikum Ayah Bunda, insya Allah. Teman-teman akan ditemani oleh saya. Doanya ya Ayah Bunda, semoga daurah tahun ini berjalan lancar. Ya, terima kasih buat Tira. Kemudian untuk yang akhwatnya nanti juga akan didampingi oleh Kak Selfie. Mangga, Kak Selfie boleh tolong aktifkan kameranya. Iya, Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Selvia. Insya Allah Kak Selvia nanti akan mendampingi yang akhwat terkait hafalnya juga dan nanti akan dibantu juga oleh Ibu Nasya, guru tahfiz dari Az-Zubair. Itu kemudian nanti juga untuk wali kelasnya tentu akan standby di sana di puncak, yaitu Ibu Eka, wali kelas dari Az-Zubair, seperti itu Ayah Bunda ya. Mungkin itu Ayah Bunda untuk terkait pendamping dan informasi lainnya terkait kegiatan daurah. Maka nanti Ayah Bunda jika ada yang ingin disampaikan di kegiatan penyajian seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ayah Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar atas pemaparan, juga memberikan gambaran
terkait tempat, kegiatan, dan lainnya. Mudah-mudahan semakin membuat ayah bunda yakin untuk mempercayakan peserta didiknya mengikuti kegiatan daurah kali ini. Ayah bunda, selanjutnya jika putus Bu Eka, mungkin Pak Akbar bisa ambil ini. Seperti yang mereka sedang Ya, silakan mungkin nanti ayah bunda yang ingin bertanya mungkin. Oh, Bu Eka terputus ya tadi Bu Eka. Oh, iya. Silakan Ayah lanjut. bunda, baik silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya terkait kegiatan daurah ini, boleh angkat tangannya atau boleh menggunakan apa ini ya, emot raise your hand, supaya mungkin ada yang ingin diketahui secara lebih jelas terkait kegiatan daurah, ataupun ada mungkin yang terlewat dalam penyampaian yang sudah diberikan oleh Bunda Mirna, Pak Didi, ataupun Pak Akbar. Baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Ayah Latif ya. Baik, Oke. silakan Ayah, boleh. Baik, terima kasih Bunda, Ibu-ibu, Bapak-bapak guru, dan semua wali kelas ya. Kenalkan, saya ayahnya Latif. Baik, insya Allah saya sebagai orang tua insya Allah sangat senang sekali ada acara yang akan diagendakan ini. Mudah-mudahan acaranya sukses, amin. Dia akan diadakan. Amin. Amin, amin. Cuma ingin sedikit berikan masukan aja Bunda, Ibu-ibu. Atau bertanya, ada di samping kegiatan Al-Quran, ada kegiatan olahraganya selingannya nggak Bu, Bunda? Nah, kalau ada, senang itu biasanya anak-anak itu. Oke, itu aja. Ya, di samping kuat Qurannya, juga fisiknya juga bertambah sehat. Insyaallah. Itu aja. Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah sudah bertanya. Pak Akbar, mau langsung dijawab dulu atau mau menunggu pertanyaan yang lain dulu? Boleh yang lain dulu, nggak apa-apa. Baik, yang lain dulu Ayah Bunda, silakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan. Sepertinya belum ada Pak Akbar, Ayah Bunda. Boleh dari jawab dulu pertanyaan dari Ayah Latif. Sudah jelas semua, bagus. Udah jelas, Masya Allah. Terima kasih. Allah, terima kasih. Nanti udah pengen banget cepat berangkat katanya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, jadi Ayah tadi punten yang Ayah latih, insya Allah kegiatan olahraga itu kita tetap adakan setiap hari dengan kegiatan olahraga yang berbeda ya. Misalkan nanti ada senamnya, ada futsalnya, kemudian nanti bisa juga kalau peserta didik mempunyai raket di rumah, mungkin nanti bisa dibawa kita main bulu tangkis di sana, seperti itu Ayah Bunda untuk kegiatan olahraganya. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah ya Ayah, untuk kegiatan olahraga insya Allah diadakan. Nanti mungkin ada berenang, futsal, terus juga mungkin diselingin dengan senam gitu. Atau kalau teman-teman punya raket, bermain badminton bisa. Bisa nanti juga sekolah akan siapkan ini ya Pak Akbar ya. Apa yang net ya akan Iya, kita bawa bola-bolanya nanti sekolah bawa. Ya, biar bisa bermain badminton ketika jam olahraga ataupun di jam bermain bebas. Seperti itu ya. Supaya mereka juga nggak bosan. Baik. Iya, sama-sama. Ada lagi ya Bunda yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Saya Mama Latisya mau nanya. Kalau nanti
pas kita ngejenguk anak-anak itu ada jam tertentu atau kita bebas mau kapan aja? Itu ada 1 kali kan ya? Bisa kita Iya, tengok betul. anak-anak ke sana. Nah, itu eh, untuk waktunya seperti apa, Bu Kak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu jawab dulu ya Pak Akbar. Nanti Pak Akbar tambahkan. Nanti untuk orang tua itu Bun, kesempatannya itu selama daurah 1 kali gitu, seperti itu, kecuali kalau orang tua ingin mengantar dan juga menjemput nanti ya, itu dipersilahkan. Untuk jadwalnya mungkin nanti kita akan jadwalkan ya Bun ya, biar tidak bentrok atau tidak di hari tertentu itu orang tua banyak gitu, full gitu yang menjemput. Jadi nanti kita akan buat jadwal, terutama wali kelas mungkin ya, saya dengan Pak Akbar akan menjadwalkan kunjungan orang tua 18 anak ya, tiap kelompok itu kita akan dibagi selama kurang lebih 5 hari kunjungan, itu di hari apanya seperti itu. Tujuannya supaya tidak ada 1 hari itu yang full gitu ya, karena khawatir tempat dan juga kenyamanan dari anak-anaknya seperti itu. Itu ya Bun. Nanti jadi kita akan buat list terkait jadwal untuk kunjungan sebagai seperti itu. Silakan Pak Akbar kalau ingin ditambahkan atau Pak Dede. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi untuk terkait penjemputan, terkait menjengukan tadi sudah diberikan, nanti kita akan membuat list saya budaya. Nanti karena hari Senin hari pertama jadi tidak mungkin kita akan ini kan biasanya di hari mulai Selasa atau di hari Rabunya ya Bunda ya untuk terkait penjemputan. Dan untuk tadi setelah ngelis untuk waktu khusus ya yaitu pukul 11 sampai 12 ayah Bunda ya. Jadi untuk dari hari-hari tersebut nanti ketika ayah ingin menjenguk, ayah Bunda ingin menjenguk 1 hari itu tepatnya di pukul 11 sampai 12 itu ketika jam istirahat, dan mohon bantuannya untuk bisa menjenguk pada jam tersebut ayah Bunda ya. Karena untuk di jam-jam lain peserta didik itu ada kegiatan lain seperti itu. Terima kasih WK. Baik, terima kasih. Seperti itu Bunda Latisha, apa sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas Ibu Eka. Pak Akbar, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya Bunda, ada yang masih ingin bertanya? Wah, Mari mau tanya Bu Eka. Oh, boleh, silakan Bunda. Terkait dengan pakaian, mungkin saya takut telat atau tidak terdengar tadi. Untuk setiap hari pakaiannya yang digunakan apa aja ya Bun, Bu? Soalnya tentunya berapa 5 hari atau 6 hari ya? Lumayan lama kan. Baik Bunda. Jadi mohon informasinya karena kan harus dipersiapkan nih mengenai pakaian. Baik. Siap Bunda. Boleh Pak Akbar dijelaskan aturan penggunaan pakaian ya Bun ya? Ya betul Bu Eka, aturan penggunaan pakaian seperti apa gitu. Soalnya dia kalau celana panjang kan berarti kita harus siapkan untuk 5 hari. Apakah boleh menggunakan celana pendek seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk terkait pakaian karena memang beberapa hari ya Bun ya, dari Senin sampai Minggu. Tapi sebagai informasi ya Bunda, untuk di hari Minggu ini kita tidak full lagi sampai 1 hari. Jadi nanti untuk hari Minggu itu kita rencananya itu pukul 10 sudah pulang menuju sekolah ya Bunda, itu maksimal seperti itu. Jadi nanti bagi ayah Bunda yang ingin jemput, kalau bisa sebelum jam 10 sudah berada di sana ya Bunda ya, seperti itu. Kemudian untuk kostumnya, untuk pakaiannya, kita biasanya itu kalau tadi ya Bunda ya untuk terkait kegiatan olahraga tentu menggunakan seragam olahraga yang dari sekolah. Atau kalau misalkan nanti dirasa kurang satu, nanti boleh membawa training atau baju bebas yang lainnya seperti itu. Makanya nanti ketika memang kegiatan yang di luar itu tetap menutup aurat ayah Bunda ya, seperti misalkan kegiatan hafalan dan yang lainnya seperti itu. Kegiatan berenang juga kita harapkan peserta didik menggunakan tetap kalau bisa auratnya yang tertutup ayah Bunda seperti itu untuk yang laki-laki. Kemudian untuk pakaian lainnya itu seperti biasa, untuk seperti pakaian muslim itu beberapa style, hanya mungkin tadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Bunda Mirna, harapannya ayah Bunda tidak perlu membawakan pakaian selama 1 minggu, jadi mungkin hanya untuk berapa hari saja dan sisanya nanti peserta didik akan
melaksanakan kegiatan mencuci seperti itu ya Ibunda ya. Untuk lebih lengkapnya nanti selain terkait peralatan lainnya ataupun pakaian nanti akan kita informasikan kembali ya Bunda ya, nanti dalam surat yang akan kita kirim kembali di situ nanti terkait peralatan-peralatan yang dibawa akan kita informasikan, termasuk misalkan sabun mencuci, kemudian sikat, ember dan yang lainnya ya Bunda ya, seperti itu. Mungkin itu BK yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Akbar. Pak Mari, bagaimana? Apa sudah jelas terkait dengan Pak? Bu Eka. Terima kasih Bu. Selanjutnya ya Bunda, apakah ada yang masih ingin disampaikan atau ditanyakan terkait kegiatan daurah? Kalau tidak ada, bagaimana Pak Akbar? Apa kita cukupkan? Iya, mungkin nanti mohon izin aja Bunda ya, sebelum kita cukupkan nanti BK kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Oh, baik. Boleh ya Bunda dibuka kameranya. Akbar mau dokumentasikan terlebih dahulu. Iya, mohon izin aja Bunda untuk dokumentasi kegiatan rapat hari ini, dan tadi juga saya sudah recording, insya Allah nanti juga ada notulensinya nanti insya Allah yang akan disampaikan gitu Pak ya Bunda ya. Karena kan di sini ada 37, nanti kita untuk penangkapan layarnya atau dokumentasinya 2 kali ya Bunda ya. Saya mohon izin 1, 2, 3. Kemudian mohon izin aja Bunda 1 kali lagi Bu Eka, karena ada 2 layar. 1, 2, 3. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih ya Bunda. Baik Ayah Bunda, mungkin nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi wali kelas seperti itu ya, terkait persiapan dan sebagainya. Pasti juga kami follow up terkait persiapan daurah. Bunda Mirna, ada yang ingin disampaikan kembali ataupun Pak Dede? Cukup Bu Eka, terima kasih Ayah dan Bunda atas kehadirannya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, semoga kegiatan daurah ini diberkahi dan diridhai oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan kelancaran. Semua anak-anak maupun guru-guru dan mentor-mentor juga diberikan kesehatan. Insya Allah, sampai selesainya insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bunda Mirna, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Pak Dede, terima kasih para mentor, guru tahfiz, juga Pak Akbar selalu ketua daurah. Mudah-mudahan Ayah Bunda ya tidak ada hal lagi yang mengkhawatirkan Ayah Bunda untuk mengizinkan teman-teman mengikuti daurah ya. Semakin yakin, semakin percaya seperti itu, dan semakin mendukung tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ayah Alhamdulillah kegiatan rapat persiapan daurah sudah selesai. Kita kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bunda semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah dan Bunda semuanya. Terima kasih. Sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Live. Sehat Allah. Wassalam. Izin deh ya. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda Mirna atas kehadirannya Bun. Sama-sama Pak Akbar. Terima kasih semuanya ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum.